Eh, kenapa si brengsek ini tidak membuka pintunya? Aku melanjutkan pukulanku sampai tanganku sakit. Jadi, sepertinya dia sudah pergi. Dasar rubah licik. Jadi, wanita yang tinggal di sini adalah teman ibuku, Carol. Ibuku, sebagai orang yang baik hati, meminjaminya sejumlah uang untuk keluar dari situasi sulit. Masalahnya adalah Carol belum membayarnya kembali. Dan sekarang dia membuat ibuku takut. Tahukah kalian apa bagian paling parahnya? Uang itu untuk biaya kuliahku. Dipicu amarah, aku menendang udara untuk melepaskan amarahku. Tapi, ups, aku menyaksikan dengan ngeri ketika kerikil terbang di udara dalam gerakan lambat, lalu menabrak jendela mobil. Ya ampun. Menelan rasa takutku, aku menyelinap lebih dekat ke mobil untuk memeriksa seberapa parah kerusakannya. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka, dan keluarlah dua orang preman. Aku mencoba untuk tetap tenang, meminta maaf dan menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi. Tanpa diduga, orang-orang ini menyeringai. Baiklah sayang, jika kamu ingin menebusnya maka ikuti kami. Begitu saja, salah satu dari mereka meraih pergelangan tanganku dan menarikku pergi. Seolah-olah mereka akan menyakiti gadis yang tak berdaya. Tapi sayang sekali bagi kedua orang bodoh ini. Mereka sebenarnya sedang melihat master sabuk hitam taekwondo di sini. Aku hendak melemparkan tendangan kapak, ketika tiba-tiba seorang pria muncul entah dari mana. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Sebelum aku sempat berkedip, dia menerjang orang-orang itu seperti seorang pejuang, dan akhirnya dia dipukuli hingga babak belur. Sungguh, siapa yang menyelamatkan siapa sekarang? Tanpa ragu, aku melontarkan beberapa tendangan yang membuat kedua preman itu menjadi pucat. Mereka berlari kembali ke mobilnya, dan ketika berada di luar jangkauan tendanganku, mereka menoleh dan dengan sinis berkata, "Kami akan melepaskanmu kali ini. Oh, dan pilihlah pacar yang lebih baik lain kali." Aku menunduk untuk melihat pria menyedihkan itu menggeliat di tanah. Oh iya, aku hampir melupakannya. Dia sangat tidak berguna dalam pertarungan. Tapi hey, setidaknya dia mencoba membantuku. Jadi aku membawanya ke pusat kesehatan terdekat untuk membalut lukanya. Namanya Tyler. Dia kurus, tapi ya, menurutku cukup heroik. Dia sepertinya masih kesakitan, jadi aku menawarinya tumpangan pulang. Tapi dia segera menolak. Oke, baiklah. Dia pasti takut melihat betapa galaknya aku. Namun, begitu aku berbalik untuk pergi... Tunggu, ada yang aneh dengan ponselku. Apalagi sekarang? Nomormu tidak ada di dalamnya. Astaga, ini sudah tahun 2022. Dan dia masih menggunakan gombalan yang sudah ketinggalan zaman itu. Tetap saja, aku tertawa terbahak-bahak, lalu memasukkan nomorku ke ponselnya. Setelah itu, kami mulai mengirim pesan setiap hari. Dia mengirim meme paling lucu dan itu membuatku merasa senang. Sejujurnya, aku tahu aku bisa terlihat agak mengintimidasi. Jadi memiliki pria manis seperti Tyler yang menaruh minat padaku, membuat hatiku sedikit berdebar. Dan tidak dapat disangkal bahwa dia imut, sangat lembut. Ya, dia adalah seorang siswa sekolah musik. Seorang penyanyi, penulis lagu yang patut diwaspadai di masa depan. Jadi, kalian tahu, kami akhirnya pacaran. Namun, tidak butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat aneh pada cowok ini. Maksudku, 100% kencan kami dilakukan di restoran cepat saji. Dan saat aku memesan minuman bersoda, Tyler akan meminta staf untuk memberikan 1 cangkir dan es tambahan. Aku masih ingat betapa kagetnya aku saat pertama kali melihatnya diam-diam mengeluarkan sebotol air berwarna gelap dari sakunya. Oh, tapi kamu tidak seharusnya membawa minuman dari luar. Jangan khawatir, ini kopi hitam. Warnanya pada dasarnya sama dengan cola. Gak akan ada yang tahu. Hah? Apa aku salah dengar? Ternyata tidak. Karena ini menjadi kejadian biasa setiap kali kami keluar untuk makan. Namun bukan itu saja. Pada kesempatan langka, kami memilih salad buah dengan keju burrata. Aku hampir tersedak makananku ketika Taylor mengeluarkan sekotak yogurt dan memasukkan semua buah ke piring ke dalamnya. Wah, dan ini dia yogurt buah, tapi aku akan menyimpannya untuk nanti. Tidak enak memakannya di sini, ya kan? Lalu suatu hari, saat hari jadi kami yang ketiga bulan, Taylor berkata dia akan membawaku ke restoran Prancis yang menakjubkan ini. Wow, aku sangat bersemangat karena dia akhirnya melanggar peraturannya. Tapi ternyata, itu hanya akan menjadi kencan khas Taylor. Segalanya menjadi tidak beres sejak menit pertama. Ketika dia parkir, dia mulai mencari uang kembalian di mobilnya. Dia bahkan membuatku melihat ke sisi kursi. Kalian tanya kenapa? Semua karena meterannya $2,9. Tapi dia tidak mau membayar $3 dan kehilangan 1 sen pun. Serius, pelit.
Dia lari untuk menemukannya dan meninggalkanku duduk di sana sendirian dan merasa lapar selama 20 menit. Ketika dia kembali, dia menyeringai lebar sambil melambaikan uang receh ke wajahku. Ya ampun, aku sangat gila. Kalian mungkin berpikir keadaannya tidak akan jadi lebih parah lagi, kan? Salah. Dia tidak hanya memesan makanan pembuka sebagai hidangan utama, tapi dia juga menanyakan apakah ada diskon jika dia tidak memakai saus pada saladnya. Setelah makan, dia bergegas ke kamar kecil dan meninggalkanku dengan dompetnya untuk membayar. Dia tiba kembali tepat ketika aku hendak memberi tip kepada pelayan $10. Melihat ini, Tyler melompat ke seberang meja, mengambil $10 dan menukarnya dengan 1 sen. Ya, aku ulangi. Sen. Sementara itu, pelayan yang terkejut itu dengan sinis berkata, "Pak, terima kasih banyak atas tipnya." Pelanggan di dekat kami semua membicarakan kami. Aku duduk di kursiku, berharap kursi itu menelanku. Astaga, ini sangat memalukan. Tidak mengherankan, suasana hatiku sedang buruk saat kami meninggalkan restoran. Aku sangat kesal hingga aku bahkan tidak bisa memandangnya. Dia mencoba meraih lenganku dan bertanya ada apa. Sambil tersentak menjauh darinya aku berkata, "Serius? Apakah kamu perlu bertanya?" Saat itu, sebuah mobil mewah berhenti di samping kami. Jendela mobil diturunkan dan OMG, di dalamnya ada Victoria T, penyanyi remaja populer. Sebelum aku dapat menyadari apa yang sedang terjadi, Victoria dengan sinis berkata, "Oh, lihat siapa yang datang. Bukankah itu mantanku yang malang? Apa kamu tidak bisa memorotiku lagi sehingga kamu beralih ke cewek ini? Tapi rencana barumu sepertinya juga tidak bekerja dengan baik, sayang." Dan mobil itu melaju pergi. Jadi, ternyata dia seorang cowok matre. Maksudku, dia sebenarnya tidak meminta uang padaku, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia pelit. Pantas saja dia tidak pernah membawaku kembali ke rumahnya. Ada saat ketika aku sangat bosan dengan urusan keluarga di rumah, sehingga aku hanya ingin pergi main ke rumahnya dan beristirahat sebentar. Tapi dia membuat alasan karena rumahnya berantakan. Sekarang aku tahu, dia hanya menjaga jarak denganku agar nanti dia bisa mencampakkanku dengan lebih mudah tanpa keterikatan apapun. Aku sangat marah hingga membuat keributan. Bermaksud memperlihatkan foto murahannya agar dapat dilihat seluruh dunia. Tyler sangat malu sehingga dia segera meninggalkan tempat kejadian. "Terserah, selamat jalan." Dan sejak saat itu, aku tidak mendengar kabar apapun lagi darinya. Tapi, sejujurnya, aku juga merasa agak hampa karena tidak ada dia. Aku rindu menerima pesan-pesan lucu yang biasa dia kirim, dan raut wajahnya yang suram saat dia menyanyikan lagu-lagu cinta untukku. Ya ampun, aku ini cewek bodoh bukan? Kemudian, pada suatu sore di akhir pekan, aku sedang berjalan-jalan dan kebetulan aku melihat Tyler keluar dari kafe. Apakah dia bekerja paruh waktu di sini atau apa? Jadi, aku bersembunyi di balik sudut lalu mengikutinya. Harus kuakui, aku penasaran di mana dia tinggal. Tapi, tunggu. Jalan ini familiar sekali. Hah? Dan itu mengarah ke rumah Carol, wanita yang meminjam uang dari ibuku. Aku masih ragu, sampai dia mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan? Jadi, kalian berdua suka menipu orang ya? Bayar hutang kalian sekarang. Stacy, diam. Penipuan berakhir. Bayar hutang kalian. Maaf, tapi keluargaku, ibuku ada di rumah sakit sekarang. Jadi aku mendengarkannya. Dan ternyata dia cuma tinggal bersama ibunya. Karena ayahnya kabur bersama wanita lain saat dia masih kecil. Masa pertumbuhannya sangat sulit. Jadi ibunya meminjam uang untuk berinvestasi dalam saham. Dengan tujuan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, hal ini malah menimbulkan hutang yang besar. Semua rasa stres ini berdampak buruk pada kesehatannya. Dan sekarang dia berada di rumah sakit. Dan Tyler tidak punya pilihan lain selain hidup hemat untuk membayar semua hutang dan biaya rumah sakit. Stacy, maafkan aku karena menyembunyikan semua ini darimu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk bekerja agar terbebas hutang dan menebusnya. Ya ampun. Hatiku berdebar mendengar Tyler mengatakan itu. Semua kecemasannya hilang begitu saja. Sebaliknya, aku menariknya untuk pelukan erat. Dia adalah seorang yang bodoh, tetapi dia adalah pacarku yang bodoh. Dan aku tidak akan mengambil risiko kehilangan dia lagi. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan cara-cara yang bisa aku lakukan untuk membantu Tyler. Tiba-tiba,
Angin meniupkan poster ke kakiku. Kompetisi menyanyi di televisi kota. Dengan hadiah hingga $20.000. Itu saja, Tyler. Kenapa tidak? Ini jelas merupakan sebuah pertanda. Aku mengirimi Tyler gambar poster itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus ikut. Dia juga sangat tertarik dengan ide tersebut dan mulai berlatih sangat keras setiap hari. Dia mengirimiku pesan setiap kali dia selesai berlatih. Terkadang bahkan pada jam 2 atau 3 pagi. Hari besar telah tiba. Tyler terlihat sangat manis dengan setelan yang aku atur untuknya. Saat dia mencapai refrein, mata kami bertemu yang membuatku merasa sangat sentimental. Namun tiba-tiba, Victoria naik ke atas panggung, mengambil mikrofon dari tangannya dan berkata, "Aku minta maaf kepada penonton, tapi aku harus mengungkap kejahatan orang ini. Dia dan ibunya memanipulasi orang untuk memberi mereka ribuan dolar, lalu tidak pernah mengembalikannya. Cowok seperti ini tidak pantas berada di panggung ini. Dia akan menodai seluruh kompetisi." "Vic, aku menghargai perasaanmu terhadapku. Tapi aku sudah memiliki orang yang ingin aku lindungi. Aku berharap kamu bisa menemukan seseorang yang baik untukmu dan lebih baik dariku. Saudara-saudara, memang benar keluargaku terlilit hutang. Namun kami tidak dan tidak pernah lari dari hal ini. Tidak peduli betapa sulitnya hidup kami, aku tetap hidup sesuai dengan hati nurani dan hasratku terhadap musik. Aku datang ke sini dengan sikap yang gembira dan riang, jadi aku tidak peduli apa yang orang katakan tentangku. Aku hanya ingin memberikan seluruh diriku untuk musik dan penonton. Terima kasih. Dan sekarang, aku akan melanjutkan untuk pertunjukannya." Dan kemudian dia mulai menyanyikan lagu yang dia tulis untukku. Saat itu, sang kutu buku musik sudah tidak ada lagi. Malah, ada seorang pria dengan kekuatan batin yang luar biasa. Aku sangat bangga padamu, Tyler. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Tyler memenangkan hadiah pertama. Aku sangat bangga. Kemudian dia segera datang ke rumahku untuk memberikan uang kepada ibuku. "Hah? Silakan ambil. Terima kasih telah membantu ibuku ketika dia mengalami kesulitan. Tolong maafkan kesalahannya. Dia sakit dan membutuhkan teman yang baik." "Oh, tapi masalahnya..." Jadi, ternyata Ibu Taylor tidak meminjam uang biaya kuliahku. Kedua ibu itu berbicara satu sama lain tentang investasi saham. Ketika uang itu hilang, ibuku tidak berani memberitahu ayahku dan aku apa yang telah dia lakukan. Jadi dia mengarang seluruh cerita peminjaman uang itu. Oh, ibu, tidak bisa diterima. Setelah itu, kami bertiga mengunjungi Ibu Taylor di rumah sakit dan memberinya hadiah uang untuk melunasi hutangnya. Dia menangis. Kemudian kedua ibu tersebut berpelukan dan meminta maaf karena telah bertindak bodoh, sehingga anak-anak mereka harus menanggung akibatnya. Gila ya? Tapi tahukah kalian, berkat semua drama ini, aku menemukan orang yang juga merupakan penghutang dalam hidupku.